Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak jamaah salat asar serta kajian asar Hayatus Sahabah Masjid Ar-Royan Pondok Gede yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat asar berjamaah. Dan kita tunaikan pula kewajiban kita untuk menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman. Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan asbab ta'lim ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat bil khusus al-mu'allif hadzal kitab. Barallahu dzunubahum wa sadra'u bahwa naradhi kham syailana walahumul fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena dia nasta'in dengan shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nasihat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Nu'aim meriwayatkan berserta sanadnya dalam kitab Khilyatul Auliya dari Abu Kinanah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ia mengumpulkan orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Ternyata jumlah mereka hampir mencapai 300 orang. Maka Abu Musa menyampaikan nasihat tentang keagungan Al-Qur'an. Ia berkata, sesungguhnya Al-Quran ini dapat menjadi sumber pahala bagi kalian dan bisa pula menjadi sumber dosa kalian. Maka ikutilah Al-Quran dan jangan membuat Al-Quran mengikuti kalian. Karena barang siapa mengikuti Al-Quran, niscaya Al-Quran akan membawanya menuju taman-taman surga. Dan barang siapa diikuti Al-Quran, niscaya Al-Quran akan mendorong tengkuknya hingga ia terlempar di dalam neraka. Menurut riwayatnya pula dari Abdul Aswad Al-Adili, ia berkata, suatu ketika Abu Musa mengumpulkan para hafidh Al-Quran, lalu ia berkata, jangan kalian izinkan untuk masuk ke ruanganku, kecuali orang yang hafal keseluruhan Al-Quran. Ya. Suatu ketika Abu Musa mengumpulkan para hafidh Al-Quran. Lalu ia berkata, jangan kalian izinkan untuk masuk ke ruanganku kecuali orang yang hafal keseluruhan Al-Quran. Abdul Aswad berkata, lalu kami pun masuk ke dalam ruangannya. Kurang lebih sejumlah 300 orang. Abu Musa pun menyampaikan nasihat kepada kami. Ia berkata, kalian adalah para hafidh Al-Quran di negeri ini. Maka jangan sampai berlalunya zaman nubuwah membuat hati kalian menjadi keras. Sebagaimana mengerasnya hati ahlul kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Kemudian Abu Musa berkata, sungguh telah diturunkan satu surat yang kami menganggapnya mirip dengan surat Baro'ah, yaitu surat At-Taubah, dari segi panjang dan ketegasannya. Aku hafal satu ayat darinya, yaitu laukana libni Adam watiyani min dhabin lal tamasa ilaihima watiyan salisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Seandainya anak Adam memiliki dua buah lembah berupa emas, niscaya ia akan mencari tambahan lembah emas yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, yaitu meninggal. Telah diturunkan pula satu ayat yang kami menganggapnya mirip dengan musabbihat. Lafal pertamanya yaitu
yang aku hafal satu ayat darinya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun fatuktabu syahadatan fi a'naqikum summa tus'aluna anha yaumal qiyamah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Maka hal itu akan ditulis sebagai saksi yang membelenggu leher kalian. Kemudian kalian akan ditanya mengenainya pada hari kiamat. Nah, jadi mengapa ya kalian mengatakan apa yang kalian tidak berbuat? Kita hanya nyuruh tapi tidak mengamalkan. Ya. Jadi ini yang ditulis ini ya, satu ayat yang kami menganggapnya mirip dengan surat Baroah. Jadi di sini kan kita di dalam Al-Quran nih kayaknya belum pernah melihat laukana libni Adam watiyani min dhahabin. Ini ayat ini telah dinaskah dalam hal bacaannya. Jadi makanya nggak ada. Jadi bacaannya itu sudah dinasakh, disalin. Tetapi artinya ayat ini yang sering kita juga dengar, seandainya anak Adam memiliki 2 buah lembah berupa emas, niscaya dia akan mencari tambahan lembah emas yang ketiga. Artinya seorang itu tidak akan puas-puas ya. Masalah dunia ini tidak akan puas. Sudah punya mobil 1 pengen 2, sudah punya 2 pengen 3, sudah punya rumah 1 beli lagi ya. Sudah 2 tambah lagi, beli lagi. Nah, itulah namanya semua. Nah, makanya manusia itu seperti itu, kata Pak Nur. Maka dia tidak akan berhenti kecuali kalau sudah dimasukkan ke dalam tanah, baru berhenti. Artinya keinginan manusia itu terus ya, nggak berhenti. Ya, kalau sudah mati baru berhenti. Ya itu namanya manusia. Berarti wajar kalau gitu ya. 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 Ya itu namanya wajar. Karena apa? Karena manusianya ini ya tingkatan orang awam. Jadi itu wajar. Tapi kalau tingkatan Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ibnu Hajar al-Asqalani ini di bertahun-tahun, padahal itu ulama besar, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Itu dia hidupnya susah. Susah. Nah, kemudian istrinya itu dia pengen yaitu mandi air hangat, kan harus bayar. Jadi ada satu tempat pemandian yang di situ ada air hangatnya, sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani ini dia mengumpulkan sedikit ya, setengah real kumpulkan karena istrinya pengen untuk mandi. Nah, kemudian setelah kumpul, maka diberikan kepada istrinya untuk apa? Untuk mandi air hangat. Tapi sampai ke tempat tujuan ternyata terkunci itu pintunya. Terus dia minta penjaganya supaya dibuka. Tapi apa kata penjaganya? Hari ini tidak ada yang boleh masuk ke tempat pemandian air panas. Karena di dalamnya itu ada orang ya, pokoknya dia lebih kaya, lebih duitnya banyak, dia bayar 25 ya real waktu itu. Sedangkan ini kan cuma ya, akhirnya apa? Udah. Kemudian dia pulang. Nggak bisa kan? Pulang uangnya dikasihkan suaminya. Nih uang ya, kembalikan. Percuma saya punya uang ini ya. Nggak bisa mandi, ngumpulin sedikit tapi nggak bisa mandi. Nah, akhirnya apa kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani ini? Ya udah kalau gitu ayo kita ke sumur Zam-Zam aja. Di sumur Zam-Zam. Akhirnya Ibnu Hajar al-Asqalani ini nimbah airnya. Tapi ketika dia ambil gini, itu semua yang diambil itu emas intan, ya.
dinar mah. Nah, dikasih itu. Dah, kamu udah puas karena kan dia punya suami kan susah hidupnya. Nah, mau enggak nih? Akhirnya emas begitu banyak. Dia katanya, aku minta 2 kali. Minta lagi, timbal lagi, sampai banyak kan. Terus dia kata istrinya, aku mau minta yang ketiga kalinya. Tiga kalinya. Wah, ya. Akhirnya apa? Udah. Akhirnya banyak 3 kali. Nah, sudah. Aku kasih kamu semuanya itu. Kamu mau milih, ya. Kalau kamu milih emas intan ini, ya, bawa aja pulang ke rumah kamu dan kita selesai di sini. Artinya pisah. Karena kata ya Ibnu Hajar Al-Asqalani, aku tidak menginginkan dunia. Aku tidak menginginkan dunia. Ya. Hidupnya susah, tapi nggak menginginkan dunia gitu. Itu karomahnya luar biasa kan. Air bisa jadi emas, intan begitu. Akhirnya ada kata istrinya, ya udahlah 2 ember aja, 1 ember juga sama. Ya 1 ember aja deh. Kita buat menikmati gitu kan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini nggak bisa. Tetap kalau kamu mau silahkan bawa, pulanglah kamu ke orang tua kamu. Ya udah 1 aja deh, 1 aja. 1 dinar aja katanya. Ya walaupun 1 dinar tetap aja saya nggak mau dunia. Kalau kamu ingin 1 dinar, kamu harus pulang ke orang tua kamu. Akhirnya kata istrinya, kalau gitu sudah aku ikhlas hidup ya bersamamu dalam keadaan susah-susah ya. Karena apa? Karena aku sudah tahu bagaimana karomahmu. Ya, udah diperlihatkan karomahnya begitu luar biasanya. Akhirnya dia menerima tentang kehidupan suaminya yang hidupnya memang nggak terkesan dengan dunia, nggak pengen dengan dunia. Ya. Nah, itu makomnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau Bapak ya jangan niru. Karena Bapak nggak punya karomah. Air jadi emas itu kan susah. Artinya apa? Kalau orang itu sudah makomnya itu ya dunia ini nggak tertarik. Ya, karena kita ini yang nggak paham aja dunia ini. Jadi merasa bahwa dunia ini dengan dunia itu bisa nikmat, bisa bahagia itu karena makom kita. Tapi kalau makomnya orang-orang yang sudah waliullah ya itu sudah nggak tertarik lagi. Tapi itu makomnya beda-beda. Kalau kita ya nggak apa-apa. Kita ini butuh duit ya Pak Komar ya. Kenapa? Karena kita memang makomnya masih perlu duit. Ya. Tapi kalau kita makomnya sudah seperti itu nggak butuh lagi. Nggak butuh lagi. Ya. Nah, kesimpulannya tadi kisah manusia itu kalau di lost dunia kurang aja terus. Kurang, sudah 2 ember, 3 ember, yang masuk terus gitu ya. Kenapa? Karena memang itu sifat manusia, ya. Sifat manusia. Itu beda, ya. Makanya ke seorang istri itu memang ya kalau memang yang sudah paham, ya udahlah taat sama suami, apa yang diberikan suami itu, ya sabar. Kemudian sampai dia betul-betul nanti bisa bersama suaminya di dalam surga. Ya. Ada salah satu sahabat, dia itu kerjanya ngajar di masjid aja, ngajar, ibadah ngajar, hidup sederhana, hidup seadanya aja, makannya juga seadanya. Tapi ya, namanya perempuan istrinya lama-lama kan nggak kuat. Ya datang dia tempat pengajiannya. Wahai suamiku, bagaimana ini? Nggak ada beras, nggak ada minyak goreng, nggak ada ini, nggak ada itu. Kamu di masjid ngajar, ya. Apa katanya? Wahai istriku, ya di depan kita ini ada lembah yang dalam. Di depan kita ada lembah yang dalam, yang luas, ya.
Dan tidak semua orang bisa menyeberangi lembah itu dengan membawa beban yang berat. Saya ingin menyeberangi lembah ini nggak membawa beban yang berat. Nggak ingin membawa beban yang berat. Ya. Saya nggak bawa beban berat kan nggak punya dunia kan. Yang nggak punya dunia kan nggak bawa beban berat. Tapi kalau dunianya itu banyak itu kan berat, mau sudah nyebrang lembah, menggendong ya itu dunia yang banyak, ya bagaimana bisa selamat? Ya, jadi itu juga makomnya sahabat. Ya. Ya, sampai itu ya sahabat. Ya walaupun misalnya bayar makomnya beda. Kalau sahabat itu ya itu tadi bukan sahabat aja bisa jadi emas. Ya, apalagi nih sahabat. Ya. Itu artinya apa? Hanya kisah ini untuk mengendalikan diri kita. Ya boleh. Ya, dunia juga perlu, juga boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau berlebihan nanti kita kan juga bebannya. Bukankah kita sudah sering mendengarkan bagaimana orang yang punya kampak satu aja lama ditanya malaikat. Itu kampak satu. Ya, apalagi punya macam-macam, wah itu makanya lama ya. Tapi kalau kita gunakan untuk ibadah, ya untuk ibadah kepada Allah, punya motor bawa ke jamaah ke masjid, ya, punya mobil bawa ke jamaah ngajar sana ngajar sini, ya insya Allah juga ya beda dengan motor, mobil yang dibawa bukan untuk ibadah, bukan untuk berjuang, itu juga beda. Ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita ini sudah di Ramadan yang ke-20 nanti malam 26 ya. Nah ini apal bola jam 9 sudah lupa yang namanya ini hari sangat ya menyedihkan bagi orang yang iman kepada Allah akan ditinggalkan bulan Ramadan. Bukan sedih ditinggalkan bola, tapi sedih ditinggalkan Ramadan. Sekarang nanti malam sudah 26 hari, tinggal 4 hari lagi sudah meninggalkan kita. Mestinya kita tambah ke masjid lagi, tambah baca Quran lagi, tambah dekat lagi kepada Allah gitu. Alhamdulillah. Ya, nonton bola sekedarnya aja. Ya Pak Rahmat. Nanya tentang surat Taubah. Kan tidak perlu baca Al-Fatihah atau Baca Fatihah, Bismillah. Bismillah. Ya. Kenapa itu? Ya, surat At-Taubah itu kalau Bapak mulai buka Quran terus mulai pas justru surat Taubah bara'atun minallah itu ya. Itu tidak disunnahkan untuk baca bismillah, tapi supaya ta'awud. A'udzubillah. Kenapa? Karena di situ menceritakan tentang apa? Orang kafir ya. Allah berlepas diri dengan orang-orang kafir. Jadi orang Allah itu kan Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Tapi kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala enggak ada sayang sama orang kafir. Enggak ada sayang. Maka disuruh baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dibaca bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu enggak sayang sama orang kafir nanti di akhirat. Kalau di dunia Allah Maha Rahman. Orang kafir dikasih, kasih, ya. Tapi dikasihnya itu, walaupun orang kafir itu begitu banyak hartanya, dunianya ini melebihi daripada kita. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW, laukanatid dunya ta'dilu ba'idatan, seandainya dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk, masyakallahu kafiran surbata ma'in, maka Allah nggak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun satu ya teguk air, itu nggak kasih. Seandainya dunia ini sebanding ya dengan 11 sayap nyamuk, itu Allah nggak ngasih sama orang kafir. Dia nggak mau menyembah kepada Allah, nggak mau mengakui Allah, nggak akan dikasih ya.
Tapi karena dunia ini tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah. Dibandingkan dengan nanti surga yang Allah berikan kepada orang yang beriman, maka dunia itu silakan mau orang kafir itu ya. Makan aja ya, enak-enak kamu di dunia. Nanti setelah mati, nanti baru merasakan bagaimana penderitaan di akhirat. Di akhirat tidak ada sifat Allah yang Rahim untuk orang kafir. Kalau di dunia Ar-Rahman, Allah di dunia ini sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kasih aja, orang iman, nggak iman, orang maksiat, orang taat, dikasih. Kasih. Nggak disayang. Nanti kalau di akhirat, itu sifat Ar-Rahimnya itu hanya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang disayang oleh Allah. Orang kafir nggak bakalan disayang. Kalau disayang nanti bisa masuk surga, ya. Maka orang kafir akhirnya diberi di dunia tapi tidak disayang ya di akhirat. Orang beriman diberi di dunia, disayang di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini tadi dikatakan seandainya dunia ini laukanati dunya ta'dilu ya. Seandainya dunia itu sebanding ya, yaitu 11 sayap nyamuk, Allah nggak kasih minum sama orang kafir itu. Ya nggak ada harganya, nggak ada nilainya apa-apa. Pada satu hari Nabi SAW itu jalan bersama sahabat. Kemudian di pinggir jalan itu ada bangke. Ada apa? Bangke. Ada kambing, ada bangke kambing. Maka Nabi bertanya, ini bangke kambing ini, punya siapa ini? Ya, punya siapa ini? Wah, ini punya si Fulan. Dan itu udah bangke lah. Nggak ada nilainya. Ada nggak nilainya bangke ini? Nggak ada. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Ya, nggak ada yang mau. Apalagi itu udah haram kan, udah bangke. Nah, maka dikatakan bahwa dunia itu. Dunia yang kita nikmati semua ini, ya, itu lebih hina daripada kambing, bangke kambing ini. Bangke kambing itu kan nggak ada nilainya kan. Boleh dimakan hanya orang-orang yang darurat. Nah, ya. Dikatakannya bangke kambing itu dunia itu lebih hina daripada bangke kambing. Itu kalau diterangkan itu gimana ya? Ini kamu juga butuh duit. Ya, buku ini, dunia ini. Nah, artinya tidak ada nilainya apa-apa dunia itu sebetulnya. Maka dalam hadis kan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat. Ya. Dan semua apa yang di dalam dunia ini mal'unah, dilaknat. Illa aliman wa muta'aliman. Kecuali orang yang alim, orang ngajar, dan orang belajar wa ma wallahu. Dan apa yang hubungan dengan orang alim dan zikir kepada Allah. Jadi orang yang alim, muta'alim, dan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu mal'un. Nah. Gimana? Pertanyaannya Pak Rahmat. Tadi kan udah kan suruh baca A'udhu kalau baca surat, yaitu surat apa? At-Taubah. Tapi itu kalau di awal. Tapi kalau Bapak udah di tengahan, ya di pertengahan surat Taubah udah kelewat, ya nggak apa-apa baca Bismillah, ya. Walaupun dalam surat Taubah kalau sudah di pertengahan sudah apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak disunatkan pertama kali kita buka, kebetulan pas langsung surat At-Taubah. Nah, jangan Bismillahirrahmanirrahim bara'atu minallah misalnya. Itu ya jangan ya baca di situ ada pinggirnya disuruh baca ta'awud ya berlindung kepada Allah. Baik Pak Rahmat. Ya. Untuk lemes amat nih sebentar lagi buka. Iya, sebentar lagi buka ya. Enggak apa-apa. Iya. Tapi Pak Rahmat walaupun lemes yang bajunya baru. Bajunya lebaran udah dipakai itu ya.
Ya, demikianlah Pak sekalian ya, mudah-mudahan ya apa yang sama-sama kita pelajari ini hakikatnya kita juga untuk belajar apa yang disabdakan Nabi, yang dikisahkan ya. Itu untuk memberikan pelajaran kepada kita, bukan berarti terus kita ya terus wah kalau gitu enggak butuh dunia ya. Ya enggak kan. Buktinya juga Abdurrahman bin Auf itu dunianya juga banyak. Ya, sahabat-sahabat Abu Bakar uangnya banyak, tetapi untuk berjuang di jalan Allah itu. Karena enggak punya dunia juga enggak bisa haji, enggak bisa umroh. Kenapa? Karena apa? Karena haji dan umroh butuh duit. Ya, kalau enggak punya, bagaimana? Ya, jadi tanda bahwa Allah mewajibkan kita haji itu bagi yang mampu. Yang mampu itu kan punya duit. Ya. Nah, punya duit itu harus bekerja. Harus bekerja. Kalau enggak kerja, enggak punya duit secara ya umumnya. Secara umumnya. Karena rezeki itu kan dibagi menjadi dua. Ada rezeki yang sifatnya itu sudah dipatok, sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun enggak kerja enggak apa-apa, dikasih. Itu bayi enggak kerja enggak apa-apa, kasih rezeki. Orang sakit ya, stroke, enggak kerja enggak apa-apa, dikasih rezeki. Datang bawa amplop, ada orang bawa amplop. Dia stroke itu rezekinya dia, enggak apa-apa dikasih rezeki. Tapi juga ada rezeki yang diusahakan. Allah memberikan rezeki dengan apa? Dengan lantaran dia berusaha. Itu dengan keadilannya Allah memberikan rezeki. Karena apa? Karena Allah itu maha adil. Orang kafir, orang Islam mau kerja, mau usaha dikasih. Ya, di luar daripada tadi sudah ditetapkan tadi. Ya, makanya kalau kita kerja itu tambahan lagi. Tapi kalau kita malas, ya dapat juga. Tetapi ya apa yang sudah ditetapkan tadi. Ya, makanya rajin kerja, maka insya Allah dapat dunia. Itu. Tapi kalau malas, ya nggak dapat tambahan maksudnya. Ya itu aja rezeki yang sudah ditetapkan itu. Makanya Allah juga nggak mau, Allah juga nggak suka, Allah juga murka kepada anak muda yang malas bekerja. Anak muda. Kalau udah kakek, ngapain kerja, orang duitnya sudah bekerja bertahun-tahun ya, sudah buat makan sampai mati cukup. Ya Pak ya. Udah wayah mau meninggal. Makan juga setengah piring juga nggak habis. Coba jarang-jarang lagi. Ya makanya anak-anak muda itu yang semangat kerja ya. Kalau udah tua ya sudah waktunya. Ya udah kerjanya santai-santai aja. Udah pensiun. Nah makanya banyak lihat tanah kapling. Tanah kubur ya. Ya udah masya Allah ya. Memang kita hidup ini sebetulnya hidup di dunia ini la'ibu walahun. Jadi sendaukuro main-main ya. Yang suruh serius itu ibadah. Kalau masalah kerja itu bukan berarti untuk main-main. Artinya ya santai-santai itu ya nanti juga bisa kerja lagi. Enggak sampai kerja itu sampai akhirnya enggak sholat. Ya itu salah. Ya kerja tapi sholat ya. Ya askidah. Wah, serius santai sukses. Ya. Tapi serius gimana? Nah, ada S3 juga ada yang S3, yaitu singkatannya bukan seperti itu. Siap setiap saat. Nah, gitu. Jadi siap setiap saat itu S3-nya perempuan. Kalau perempuan itu S3, siap setiap saat. Ya Pak Bor. Itu ya. Pak Orang. Ya. Ya. Kalau pengen yang cari S3 perempuan, daftar ke Pak Rahmat. Ya, S3 semuanya. Siap setiap saat. Wallahu alam bis. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang tinggal beberapa hari, nanti malam kesini lagi. Untuk apa? Untuk itikaf, kemudian sholat qiyamul lail, kemudian sholat tasbih. Ya, saya semalam mengimami di Curug, bukan sholat tasbih aja, qiyamul lail.
Jadi sholat tasbih dulu, ya, itu setelah sholat tasbih, qiyamul lail 8 rakaat. Ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian selesai setengah 4, ya, lebih 10 menit. Itu langsung terbuka bersama, pakai nasi padang pagi sore. Wih, mantap kan? Nah, ya. Iya. Nah, ya itu. Ya mudah-mudahan kita nanti kesini lagi, sholat, tasbih lagi, kemudian baca Quran, zikir lain sebagainya. Insya Allah, karena apa, umur tinggal sebentar lagi. Ketika kita sudah seperti ini, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa hamdi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.